Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita bisa bertemu kembali di tempat Sahabat Podcast Jiriha Biro Hukum Syahda Persib Banten. Salawat salam mari kita limpah curahkan kepada junjungan Ibu Syahda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Podcast Jiriha Biro Hukum Syahda Persib Banten. Pada hari ini kita kedatangan narasumber dari Kementerian HAM wilayah Provinsi Banten, yaitu Bapak Erwin Firmansyah, SH, MH, Cimed, Kabid Instrumen dan Penguatan HAM. Apa kabar Pak Erwin? Alhamdulillah baik. Wih, lama amat nggak ketemu Pak Erwin. Siapa ya? Ya, selama ya Pak. Topik hari ini adalah diberi judul mendidik anak SMA di barak militer. Sudah menjadi bukan rahasia umum lagi Pak Erwin. Judul yang kami tengahkan ini adalah sudah menjadi viral di medsos dan media elektronik yang lain. Bagaimana pandangan narasumber, apa yang menjadi latar belakang munculnya anak SMA dikirim ke barak ini, bagaimana menurut narasumber? Supaya teman-teman sahabat podcast juga pada tahu gitu Pak Erwin. Langsung sahabat podcast Banten semuanya, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak manapun juga. Dihebohkan sebenarnya beberapa hari ini terkait dengan KDM. Semua sudah disingkat pada akhir ya Pak ya. Kang Deddy Mulyadi melakukan sebuah kebijakan yang bagi sebagian orang viral, yaitu memasukkan anak SMA yang nakal ke barak militer. Lalu pertanyaan pada netizen adalah, apa sih sebenarnya alasan adanya kebijakan ini? Secara keilmuan, semua kebijakan pasti ada latar belakangnya, ada alasan yang mendasari kenapa seseorang membuat sebuah kebijakan. Karena policy itu ketika tidak ada latar belakangnya pasti akan dihantam oleh semua orang. Termasuk saya yakin Kang Deddy pun sudah membuat sebuah kajian, walaupun kajiannya kajian yang sangat singkat. Tapi kurang lebih saya yakin dan percaya nggak beda jauh dengan apa yang saya pelajari dengan melihat posisi Banten sekarang. Apalagi melihat keadaan anak SMA. Jadi yang perlu sobat podcast ketahui, kenapa Kang Deddy menyasarnya kebijakan ini kebijakan untuk anak sekolah SMA atau yang sederajat. Jelas, karena kewenangan provinsi, gubernur itu ada di leveling SMA, bukan di level SMP dan SD. Itu adalah kewenangan dari kabupaten atau kota. Pasti dia akan membuat kebijakan sesuai dengan kewenangannya. Lalu permasalahannya mirip seperti yang dialami oleh Banten secara positioning, di mana Banten berdekatan dengan ibu kota. Kalau kita lihat data, ratusan atau bahkan ribuan kali terjadi tawuran antar siswa SMA atau kenakalan remaja anak SMA. Bahkan pelanggaran norma lainnya. Mohon maaf saya agak panjang, karena ketika membaca pun ternyata Kementerian Pendidikan pun mengatakan ini harus dikaji lebih dalam, lebih lanjut. Karena ini adalah domain dari Kementerian Pendidikan, bukan domain dari pemerintah daerah, apalagi Kementerian HAM. Karena Pak Menteri sendiri menyatakan tidak terjadi pelanggaran HAM. Kalau saya mencoba mendeskripsikan secara lebih lengkap lagi, kenapa tidak terjadi pelanggaran HAM? Sobat podcast, ada prinsip yang kalau kita belajar dalam ilmu hukum, the general principle, yang mengatakan semua boleh dilakukan, kecuali yang dilarang. Ada dasar hukumnya gitu Pak? Prinsip. Jadi kalau orang-orang belajar ilmu hukum,
dia harus paham tentang prinsip. Prinsip ini yang seharusnya diadop dalam undang-undang, dalam konstitusi. Walaupun tidak dimasukkan dalam konstitusi, prinsip ini kan berlaku. Karena prinsip ini harus dipegang teguh. Sebentar Pak narasumber. Ini is oke lah paham itu. Tapi masyarakat, sahabat podcast juga pengen tahu Pak, apabila ada sebuah pelanggaran HAM di masyarakat, bicaralah di Indonesia, lalu kemana arah pengaduannya apabila ada terjadi masyarakat mendapatkan satu pelanggaran HAM, kemana mengadunya Pak? Orang tersebut mengadukan pelanggaran HAM-nya Pak. Saya coba melanjutkan lagi latar belakang yang tadi saya ingin selesaikan. Siap. Nanti akan sambung ke pertanyaan yang tadi Pak Mas Mui sudah ajukan. Prinsip ini, kalau saya lanjutkan, artinya kebijakan yang dibuat oleh Kang Deddy atau gubernur manapun di Indonesia yang ingin meniru atau dalam tanda kutip mengamati, tiru, dan modifikasi supaya nggak sama. Karena lokalistik mereka pasti berbeda dengan Jawa Barat. Jelas saya katakan tidak ada pelanggaran HAM. Dengan prinsip tadi, semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Kan nggak dilarang oleh konstitusi. Kemudian prinsip kedua, itu menyatakan, bukankah pendidikan itu adalah tanggung jawab semua? It means Kementerian HAM pun bisa masuk ke dalamnya. Artinya, Kementerian Pertahanan pun mempunyai tanggung jawab. Kalau kita bicara secara holistik. Saya tergugah juga oleh beberapa statement. Statementnya begini. Digembar-gemborkan oleh pemerintah bonus demografi. Gitu ya. Siap. Bonus demografi yang dimana banyaknya populasi dari masyarakat yang berusia 14 sampai 64 tahun. Pak, kalau bicara bonus, berarti kan harus ada investasi. Betul. Sekarang, apakah Indonesia akan mendapatkan bonus demografi jika generasi penerus yang sekarang hobinya berantem, hobinya judi online, hobinya tawuran, hobinya pelanggaran norma, dan lain sebagainya? Itu dilakukan oleh generasi muda, Pak. Nonsen, nggak akan pernah dapatkan bonus demografi ketika tidak ada investasi. Maksudnya, cerdas di sini, Kang Deddy Mulyadi. Memahami bonus demografi itu harus ada investasi. Saya investasi di generasi muda dengan cara seperti ini. Nah, itu yang harus dipahami. Sebenarnya bukan cuma pemahaman. Kalau kita mendorong, kenapa tidak semua daerah bisa meniru dengan konsep amati, tiru, dan modifikasi? Kalau pertanyaan tadi, kemana harus mengadunya jika terjadi pelanggaran HAM? Sobat podcast, sekedar mengingatkan saja bahwa definisi dari pelanggaran HAM itu adalah semua pelanggaran hukum. Semua pelanggaran hukum adalah pelanggaran HAM, tapi tidak semua pelanggaran HAM itu pelanggaran hukum. Kembali lagi ke masalah pendidikan di barak militer. Jangan pernah kita membuat statement terjadi pelanggaran HAM, karena secara teori ketika saya baca tidak ada pelanggaran HAM di sini. Betul. Komentarlah ketika sudah dilakukan pendidikan di barat, tetapi ada corporal punishment di situ. Ketika sudah ada punishment secara fisik kepada anak SMA, baru di situ terjadi pelanggaran HAM. Tapi kan ini belum ada corporal punishment. Ya kan? Kita baru wacana begini, dilakukan begini di 2 tempat, di Purwakarta dan di Bandung segala macam. Oke, kita lihat. Kalau saya memberikan solusi begini, ilmu hukum mengatakan asas legalitas. Prinsip hukum lagi mengatakan nullum delictum nulla puna sine previa lege punari. Yang kalau dalam tataran ketatanegaraan, kalau saya memberikan masukan, kenapa nggak dibuat payung hukumnya? Regulasinya. Ya, regulasinya jangan perda. Kan lama prosesnya, Pak. Kenapa nggak buat peraturan gubernur saja? Ya kan?
Pasti daerah punya undang-undang, punya perda tentang kependidikan. Pasti. Kenapa nggak disisipkan? Disisipkan kalau merubah salah satu pasal atau menambah pasal tertentu, Jadi menurut narasumber cukup dengan pergub. lebih cepat kan? Oke, Pak narasumber. Ada satu pencarian lagi. Bagaimana positioning Kemenham dalam hal ini? Oke, jadi Sobat Podcast, ternyata di tahun 2025 ada kementerian yang hadir, yang baru. A new kind of entity, entitas yang baru di Indonesia, dan namanya Kementerian Hak Asasi Manusia. Di mana sebelumnya ini adalah bagian dari Kementerian Hukum dan HAM. Kita berdiri sendiri menjadi Kementerian HAM. Yang perlu kita ketahui, ternyata tidak semua negara itu memiliki Kementerian HAM tersendiri, hanya sedikit, dan salah satunya adalah Indonesia. Kenapa ini ada? Kan kita tahu Presiden Prabowo menempatkan hak asasi manusia itu sebagai astacita nomor 1, ya kan? Artinya kalau bicara lagi policy, jika Presiden menempatkan HAM ini sebagai astacita nomor 1, seharusnya di rencana pembangunan jangka menengah, jangka pendek, semua kabupaten kota harus berperspektif HAM. Betul. 5 tahun ke depan, kan Betul. begitu Pak ya. Betul. Nah, kembali lagi kepada dua hal. Kalau pertanyaan positioning Kementerian HAM, positioning Kementerian HAM adalah potret HAM pemerintah. Jadi potret pemerintah, ternyata Kementerian HAM. Artinya, bukankah semua daerah itu harus menggandeng Kementerian HAM? Provinsi Banten, provinsi manapun juga harus menggandeng Kementerian HAM. Dalam hal apa? Dalam hal membuat kebijakan. Karena HAM itu sesungguhnya melekat semua unsur gitu Pak, kira-kira. Kalau kita baca lebih jauh teorinya, lebih dulu HAM daripada hukum. Betul. Kan begitu kan? Tidak ada HAM, nggak ada peradaban. Kalau ada HAM, ada peradaban di situ. Itu Satu lagi Pak narasumber. Pertanyaan saya yang terakhir kali ya Pak. Ya. Bagaimana menurut narasumber tentang perspektif HAM-nya di dalam penerapan? Tadi telah disebutkan bahwa setiap pembuatan kebijakan atau perundang-undangan harus mencantumkan perspektif HAM-nya. Ya. Itu dari tinjauan dari mana itu Pak narasumber kira-kira? Pak, di Eropa, negara yang lebih maju, percakapan kita setiap hari ada dua hal yang mereka lakukan, yaitu berisi masalah ekologikal atau ekosistem atau lingkungan, dan yang kedua bicara human rights. Pasti mereka berbicara masalah dua hal itu. Maksudnya percakapan ini kan harus dituangkan dalam sebuah peraturan. Sebuah legalitas maksudnya gitu. Yes. Kalau kita mau dianggap bangsa yang beradab, maka majukanlah HAM. Ada pepatah begini, mengatakan, lalu apa sih bedanya antara hak asasi manusia dan hak warga negara? Ya kan? Dalam dunia implementatif pekerjaan atau ketatanegaraan, saya berprinsip dua hal, Pak Mas Muni. Prinsip yang pertama, hak asasi manusia itu harus dilindungi. Betul. Hak warga negara harus dipenuhi. Betul. Coba dicerna dan diartikan apa yang saya ucapkan. Hak asasi manusia itu harus dilindungi. Jangan diberikan. Karena ini adalah pemberian Tuhan, bukan pemberian negara. Saya selalu bilang, Albert Camus mengatakan, freedom is not a gift from the king, from a leader. Dia bukan pemberian penguasa. Dia pemberian Tuhan yang harus diperjuangkan setiap hari. Tapi kalau bicara hak warga negara, harus diberikan oleh negara. Di sinilah hadir. Saya memberikan hak warga negara. Berarti hadirnya pemerintah itu kewajiban itu Pak? Ya. Sebuah kewajiban Pak? Ya. Baik Pak, beberapa pertanyaan telah disuguhkan dan dijawab oleh narasumber. Barangkali narasumber untuk terakhir kali untuk menyampaikan untuk sahabat podcast
Barangkali ada kata-kata yang perlu disampaikan kepada sahabat podcast. Buat teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudara saya yang menjadi kepala daerah, baik, gunakanlah kekuasaan kalian, kita ini, untuk selalu berbuat baik kepada masyarakat. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Demikian tadi penyampaian tentang berita yang viral di media elektronik dan media massa yang lainnya terkait dengan pelajar SMA dikirim ke barak TNI. Barangkali ini penyampaian dari narasumber pada hari ini yang telah disampaikan. Semoga ini menjadi bekal kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.